Sudah kayak supermarketnya urusan perikanan semua. Nah, ngendi iki? Ndelok apa meneh iki? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku semuanya, teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini saya nggak janjian ini sama Mas Kaji Jamal Koi ya. Ini adalah sahabat saya 6 tahun bareng di SD Puluhan 3. Nah, beliau ini termasuk salah satu tokoh inspiratif yang akan saya angkat di channel saya ini karena memang perjuangan beliau saya tahu betul sejak SD-nya sampai merintis bisnis koinya, bisnis perikanannya, perakuariumannya ini luar biasa sekali. Sebelum pandemi saya sempat silaturahmi ngobrol pas nganter anak-anak renang di tempatnya beliau ini, omsetnya sudah bisa mencapai 5M per tahun ya. Sebelum pandemi loh ya. Nah, ini setelah pandemi saya nggak tahu. Nah, ini kita akan ngobrol, kita akan kulik beliau ini bagaimana memulai bisnisnya, modal berapa, ada permasalahan apa ya. Insya Allah sangat inspiratif ya, saya jamin dah pokoknya. Maka ikuti sampai nanti selesai obrolan kami gitu. Oke, assalamualaikum Mas Jamal. Aku juluke apa iki? Jamal lah. Jamal lah ya, gila konco seangkatan masalahnya. Nah, ini gini Mas, gini jenengan mulai ini apa? Bisnis periwaan ini mulai kapan dulu? Tahun berapa? Dari nol itu 2003. 2003 ya, 2003. Dulu kok njuk milih ikan? Padahal saya tahu betul almarhum Bapak panjenengan tuh Pak Haji Mukoroben tuh bisnisnya konveksi. Ini kok putranya malah dolanan iwak itu loh. Lah ini yang perlu saya tanyakan dulu ini. Gara-gara wong kepepet Mas. Kepepet. Dolanan iwak lele cilik-cilik lagi. Nah, ceritakan ke teman-teman nih. Nah, ceritakan. Awalnya kan di tempat itu kan rumahnya kan rumah kosong. Rumah kosong ya dulu ya. Terus ada kolam kecil 4 cilik-cilik. Tapi udah pecah-pecah. Tak berikan semen 5 kilo tak tambali. Semen 5 kilo ditempel-tempel, yuk bisa diisi air ya. Yo, isi air ya. Terus kita kan cari iki dingoni apa ya aku ya. Terus kita cari benih lele sama nila. Lele sama nila apa le? Kita nggak jadi besarin. Terus dijual ke anak-anak SD itu 500-an ternyata laku. Nah, lumayan nih ya. Bisa muter ya? Nah, lumayan nih ya. Terus awalnya cuma modal 60.000 itu. 60.000 rupiah? Oh, Masya Allah. Gitu. Terus kita berkembang terus. Kita cari pengalaman lain, kita keliling, oh ternyata ikan hias lumayan lah, menjanjikan. Iya, iya, iya. Kita beli akuarium itu secondan Mas pertama. Cuma ukuran 60 cm itu secondan. Pertama kali beli akuarium, cuma satu. Rego piro wi? 20.000. Udah suwite plus 20.000 ya, bisa nggo display ya. Terus awalnya kan ngingu ikan anu itu, yang komet atau apa itu kan. Pada mati bingung kita cari aerator. Awalnya aerator yang secondan di Wagen Pedan tuh. Itu harganya 10.000. Kena gebleduk-gebleduk. Bisa urip. Awalnya itu berkembang terus. Ternyata lumayan. Kita bisa kulaan. Awalnya kita ambil ikan itu di Pasar Gede, Solo. Nah, ikan hias ada moli, ada balon, ada lemon dan sembarangan lebih komplit-komplit. Berkembang terus. Kita awalnya nggak punya karyawan Mas, sampai tahun 2006 itu baru kita punya karyawan 1. 2006 ya, berarti dalam 3 tahun itu jenengan sendiri lakukan? Sendiri. Mulaan dewe, didol dewe gitu ya intinya ya? Iya. Didol dewe. Berkembang terus. Tahun 2009 itu kita mulai grosiran mesin-mesin akuarium. Nah, dari itu perkembangannya kan lumayan. Sampai sekarang itu karyawan kita sudah sekitar 21 orang. 21 orang, Masya Allah, luar biasa ya. Tapi kemarin sempat pusing juga pas pandemi, tapi karena corona nutik, wah risiki ya. 2 bulan kita vakum Mas. 2 bulan nggak ada income, padahal harus ngasih honor karyawan 21 orang. Yang penting kan karyawan kita kumpulin. Ayo, yang penting kita bertahan hidup kondisi sekarang. Yang penting kita bisa makan dulu, jangan jaga kebayaran lah. Alhamdulillah bisa bertahan. Dari itu
ikan kan mulai rame karena pandemi, suruh di rumah saja, otomatis kan orang stres toh. Stres, butuh hiburan. Nah, inilah berkahnya ikan akuarium rame sekali, omsetnya sampai lebih dari 200% peningkatannya. Justru naik 200% dari sebelum corona. Masya Allah, luar biasa ya. Habis jadi sing rong sasi prai itu wis keganti gitu. Wah, keganti. Turah ya. Lumayan. Waduh, ya. Tadi dari 2003 ke 2006 satu karyawan. Kemudian kalau nggak salah dulu saya pernah dengar ono musibah bencana Merapi dan sebagainya itu kondisinya itu gimana dulu? Nah, itu sempat kena di sini kan. Tahun berapa ya itu ya dulu ya? Kira ya 2000 kira ya. 10 Pak ya? 10 atau 11 ya? Ya, jadi sudah mulai naik, ada satu karyawan, omset sudah naik. Itu sampai kalau tahun 2010 itu sudah punya 3 karyawan. 3 karyawan. Pemasaran masih lokal atau sudah masih luar? Lokal. Masih lokal. Semua ya? Masih lokal. Yuk, kalau nggak salah waktu itu jenengan cerita ke saya itu ono musibah meletusnya Merapi. Yuk, mati kabeh wae gitu ya? Iya, sing nang Jawa mati kabeh. Nah, ini ceritakan ini dari nol lagi akhirnya ya kan? Nol lagi. Nah, ceritakan ini teman-teman itu gimana bisa mulai lagi tuh kan sudah mulai naik langsung mak jerot gitu ayo macet yuk harus bangkit lagi lah ceritakan ya, ini yang jelas gini Mas, dalam kita berusaha itu kalau ada sandungan atau musibah jangan ditangisi, jangan diketuni lah ini ya, jangan ditangisi, gimana caranya kita harus bertahan hidup, gimana kita harus bangkit caranya. Nah dari itu kita punya semangat, nggak usah dipikir sing mati ya wes mati ya ditangisi gak bakal balik toh. Ya wes sing penting usaha lagi merintis, alhamdulillah bisa bangkit, malah semakin bagus gitu ya. Lah otomatis kan tabungan entek modal entek gitu loh. Mungkin ada seseorang atau apa yang kemudian bisa membantu jenengan lagi gitu kan. Berarti kan ada dulu gini, kita dulu terus terang awalnya kita terpuruk itu kita langsung pinjam bank dari bank lah, mau pinjam saudara ya sopo yang percaya karo Jamal lah, nggak ono yang percaya lah. Orang meyakinkan kan ya. Gue sertifikat situ ya dikuliahke lah oleh BRI ya. Bisa bangkit alhamdulillah. Dari satu itu kemudian sekarang sudah punya 2 ya, yang satu yang tetap memperbesar yang ikan plus aksesoris akuariumnya ya. Kemudian sekarang buka lagi satu yang sementara diliburkan itu adalah kolam renang dan rumah makan gitu ya. Nah kalau untuk apa yang ini yang aksesoris tetek bengeknya itu kemudian sekarang sudah sampai mana jangkauan pemasarannya itu? Kita sampai Bali. Sampai Bali? Iya. Ngetan sampai Bali sepanjang itu ngedrop itu. Kalau ke barat sampai mana? Ke barat ini sementara sampai Banjarnegara. Purwonegoro ya. Berapa armada yang tiap hari apa? Kita sudah punya 6 armada. 6 armada box ya. Iya. Nah, oke. Jadi teman-teman, jadi luar biasa ya. Modal 60.000 plus 20.000 untuk akuarium bekas. Kemudian jualan dari ikan lele sama ikan nila cuma Rp500. Sekarang kalau saya boleh menebak ya, omsetnya beliau ini sudah miliaran gitu ya. Serius ini, betul ya Pak Mas ya? Alhamdulillah loh, uang bolak-balik muka kaji kok gitu kan. Nah, ini juga luar biasa. Lah, mungkin nanti kita akan lihat gambaran kegiatan usahanya sepintas. Mungkin ada nasihat untuk teman-teman yang baru merintis bisnis, kemudian jatuh di dalam bisnisnya, ya itu monggo silahkan kasih trik-trik kepada teman-teman kita nih yang menyaksikan video kita ini. Ya kita selama ini kan kita berusaha kan yang penting tetap semangat satu. Sambil diminum ya? Iya monggo. Yang kedua, pokoknya kalau ada sesuatu halangan, yang penting kita jalannya benar, nggak usah mundur, harus maju terus. Yang ketiga, sedekah jangan lupa. Nah, keren itu yang terakhir itu. Oke, mungkin ini bukan untuk riak, Tolong kasih tahu apa yang dilakukan sedekah ini. Misalnya apa? Saya pernah dengar jenengan untuk janda-janda sepuh atau untuk yatim itu juga ada pos khusus ya untuk mereka gitu ya. Saya dengar itu ceritanya jenengan loh. Lah ini sampaikan bukan untuk riak, tapi untuk menginspirasi. Jadi yang lain biar ikut-ikutan gitu loh. Gitu. Pokoknya gini Mas.
intinya bisnis kita kepada Allah itu paling menguntungkan. Oh, ya, ya. Ini bisnis kita yang real ini kalah semua dengan bisnis kita pada Allah. Contohnya sodako. Udah ada dalilnya toh? Nah iya, satu dilipat gandakan berapa? 10. Nah kalau kita usaha, masa bisa ada sampai 10 kali lipat? Enggak bisa. Enggak bisa toh. Ragilem tuku toh. Tapi janjine Gusti Allah apa nek siji dilipat ke piro? Mantap gitu loh, ya, ini teman-teman, ini ya. Jadi berbisnis pada Allah itu tidak ada ruginya. Betul. Ya, pasti tidak pernah. Ketika kita mungkin harus terjun tadi dengan segala macam ujiannya, ya. Termasuk tadi ada Gunung Merapi meledos, ikannya habis semua, modal habis semuanya. Yang berikutnya corona 2 bulan nggak jalan sama sekali. Tapi karena masih terkoneksi dengan Gusti Allah, dengan Allah, bahwa bisnisnya itu adalah untuk Gusti Allah. Jadi nek bahasa saya itu jadi karyawannya Gusti Allah gitu ya. Nah, gitu ya. Kita mempekerjakan diri kita untuk Allah, untuk nolong karyawan-karyawan kita, bantu mereka jadi jalan hidup mereka, dan juga orang-orang di sekitarnya beliau ini ya, yang misalnya untuk yatim sama siapa apa ya biasanya ya, dengan yatim ya rondo. Nah, gitu ya. Nah, continue ya. Iya. Nah, itu tuh rahasia. Penting continue. Penting continue, istiqomah, konsisten. Itu ada rahasia yang ketiga. Ada yang keempat atau sudah ketiga toh? Sudah itu aja. Yang penting sodako. Yang penting sodako. Waduh, teman-teman ini aja. Wis. Pokoknya ra umum iki. Wis. Sementara itu dulu ya, nek video lama-lama panjang nggak menarik ya. Nanti menariknya Anda datang ke sini ya, ke Jamal Koi ya, gampang dari Kecamatan Trucuk, maju dikit nanti ada tulisan ya, ke kiri Jamal Koi. Gangnya masuk lurus, nggak pakai menggok-menggok, nanti ada bangunan tinggi di situ. Tempat pusat belanja untuk berbagai macam aksesoris. Apa wae sing produknya apa wae Mas? Mesin akuarium, aksesoris. Terus pakan, obat, sama apa ya? Segala macam jenis ikan ya. Ada harga end user, ada harga reseller, ada harga distributor, gitu ya. Betul, nah, ini tak promosikan sisan lagi kanca kuwi ya, nek iki maju, karyawane maju ya toh, yuk sedekah ya tambah akeh kan gitu toh. Iyalah, gitulah. Oke, terima kasih Mas Jamal. Saya tidak janjian jenengan hari ini, tapi jenengan berkenan menerima saya, ini sebuah kehormatan gitu ya. Reoni gitu kan. Oke, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman ya, Jamal Koi ya. Jamal Koi ini tempat usahanya. Nah, itu gudangnya sama armadanya gitu ya. Nah, di sini untuk pakan, berbagai macam jenis pakan itu ada di sini. Termasuk gudangnya. Jadi ini sudah dari hulu sampai hilir itu dibisniskan ini sama beliau ini. Ya, melayani eceran, melayani grosiran ya Mas ya. Ini sudah kayak supermarketnya urusan perikanan semua. Nah. Jelas ya. Mesin akuarium dan aksesorisnya kan di sini semua kan. Jadi semua jenis lampu UV, mau lampu UV, mau pemanas, heater, obat-obatan, aerator, wah yang murah sampai yang mahal, super komplit pokoknya. Perikanannya ini. Kelangenane juragane ini, Arapaimanya ini. Awas iwak gala ya ditulisi we. Ki piro ki nek siji kok ngene iki? Ya 10.000. Wah, 10.000. Ditung piro ki? Jiro lupa tuh wis 90.000 iki. 90 juta, Bro. 90 juta iki. Iki sing cilik-cilik. Toh? Sing cilik-cilik piro? 5.000. 5.000-an. Nah, mau beli ikan Arapaima di sini teman-teman juga ada ya. Ada kayu-kayu, aksesoris akuarium, landscape, wadah. Wah, ya aku jadi promosi gitu. Tuh kreasimu gitu, aku sing buntu mesti ana solusi gitu. Buntu ana solusi. Ini insetan teman-teman ya, temen ini
Jadi ketika PPKM buntu 2 bulan tadi karena corona, idenya muncul. Biasanya beliau ini hanya menjual. Nah, sekarang memproduksi sendiri, buat branding sendiri. Ini luar biasa. Jadi ketika kita buntu gitu, kita harus kreatif, otak kita harus jalan terus, ini harus ngapain dan seterusnya. JK Jamal. JK, brand merek beliau ini JK Jamal Koi. Jamal Koi. Elok temenan, nice kok nih. Dan ini ke timur sampai ke Bali, ke barat baru sampai Kulon Wonosobo ya, Purwonegoro gitu.